3, 2, 1. Nah, Rasanya sih. oh, langsung Prina. Nggak usah nih, jangan dimatiin. Oh yaudah. Aduh, apa sih gue? Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Perkenalkan, nama saya Enrico Aswari. Nama saya Obi Verzi Putra. Nama saya Farizal Jaya Akbar, bisa dipanggil Jaya. Nama saya Denny Gustian, CPNS Di Kementerian Hukum dan HAM. tahun 2019. Dan ditempatkan di UPT Lapas Kelas 2A Kota Bumi. Motivasi kenapa mau jadi PNS di Kemenkumham? membahagiakan keluarga. Udah berkeluarga? Ini keluarga loh bang, keluarga besar. Terus tuh kedua, saya ingin menaikkan derajat keluarga besar. Tiga, saya tidak menjadi beban keluarga lagi. Motivasi saya sehingga saya bisa berada di sini yaitu yang pertama, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Yang kedua yaitu saya ingin mandiri, mempunyai penghasilan sendiri. Saya juga diterima di sini dengan umur yang sudah cukup dewasa, sudah bukan lagi umur yang muda. Perjuangan saya sudah banyak dan saya sangat bersyukur. Motivasi saya yaitu membahagiakan kedua orang tua saya. Untuk diri saya sendiri, saya bisa mandiri, mempunyai pekerjaan yang tetap, dan untuk negara, saya ingin mengabdikan diri saya kepada bangsa dan negara dengan cara bekerja yang profesional, bekerja sesuai SOP dan berintegritas, jujur, dan tidak lupa sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah mendengarkan doa dan harapan saya sehingga saya dapat diterima menjadi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Yang menjadi alasan terbesar saya ingin bergabung menjadi Kementerian Hukum dan HAM ini, yang pertama motivasi dari orang tua, karena menurut saya pekerjaan orang tua saya itu sebagai petani. Paling tidak saya harus lebih satu step di atas mereka, karena orang tua saya selalu beranggapan bahwa PNS itu bisa terpandang di mata orang. Ya paling waktu itu kan pernah daftar TNI juga tuh bang, sampai 5 kali. Jadi kan ya emang ada sedikit omongan dari temen. Jadi kok kamu gagal terus gitu kan. Jadi ya sudahlah, saya coba aja yang CPNS ini karena kan sama aja sih, sama-sama abdi negara, cuman hanya beda tugasnya saja gitu. Jadi ya saya coba, alhamdulillah ya emang rezekinya di sini. Kalau cibiran dari orang atau dari teman atau dari saudara itu ada pastinya, dimana saya sempat keterima di bank tapi saya tolak, dan yang di PJKA yang waktu di Sumsel itu saya keterima juga, tetapi pas tes kesehatan terakhir saya tidak datang karena ada masalah keluarga lah, masalah finansial, sehingga saya tidak datang ke sana. Dan itu menjadi cibiran buat terutama saya. Ya orang tua ada juga yang orang tua kadang bilang, kamu udah umur segini belum bekerja, ada kerjaan kok malah ditolak, bukannya diambil. Sedangkan orang bekerja, nyari kerjaan itu sulit, terus mau terus-terusan nganggur di rumah, nggak ngapa-ngapain, sedangkan umur berjalan, waktu itu udah bukan buat kamu lagi, tetapi udah buat adik-adik kamu sekarang. Kalau dari saudara ya mungkin adalah sedikit-sedikit yang bilang, kenapa nggak diambil, sayang kan itu udah keterima susah, tesnya susah, masa sarjana nganggur. Dan yang paling sedih adalah kita kumpul sama kawan-kawan pada saat hari libur atau bulan puasa. Kawan-kawan yang dari Jakarta, yang dari STPLN, udah ada yang kerja, udah ada yang jadi PNS juga. Kita pada saat itu masih ngurus lahan, belum ada penghasilan tetap,
dan masih mengharapkan hasil dari kebun, itu pun juga hasilnya nggak menentu, kadang dapat uangnya sesuai, kadang nggak sesuai. Mungkin saat ini belum ada kataan seperti itu. Mungkin dari keluarga yang termasuk ibu yang udah nggak ada, belum pernah bisa ngebanggain dia, tapi dia udah mendahuluin. Mungkin itu Jadi itu salah satu semangat banget gitu ya. semangat banget untuk apa kita. Pengalaman jadi CPNS di Lapas Kelas 2 Kota Bumi. Pengalaman saya jujur ya, yang saya rasain pertama itu kaget karena dunia di lapas itu ternyata begini gitu. Ternyata di dalamnya itu kita harus membina, memberikan ilmu, memberikan motivasi kepada rekan-rekan kita atau saudara kita yang menyimpang dari jalan yang udah ditetapkan seharusnya. Jadi menurut saya tugasnya itu lebih sedikit berat karena kita itu tidak hanya mengawasi, tapi kita membina, memberikan pengalaman, ilmu, atau memberikan hal-hal yang lebih baik agar mereka bisa diterima kembali di masyarakat. Yang pertama kali saya rasakan ketika masuk blok itu, saya bertolak di hati itu karena dulu saya mikirnya gini bang, narapidana itu kok begitu patuhnya gitu dengan petugas. Nah, alasannya apa? Nah itu terkadang kan dulunya saya juga pernah sempat dengar cerita-ceritanya ya kayak kok bisa gitu napi itu patuh sedangkan napi lebih banyak jumlahnya daripada petugas kan di situ. Nah itu, dan yang kedua ya pekerjaannya itu menurut saya gampang-gampang sulit karena sulitnya itu resikonya ya tinggi. Tapi untuk pekerjaannya menurut saya kok apalagi di pos menara duduk mantau ya kita buat laporan kan ke komandan. Kalau untuk suka dukanya sih banyak sukanya, karena yang pertama ini kan kita bangga sih kita bekerja dengan pemerintah, kita menjadi seorang abdi negara, dan juga atmosfer lingkungan kerjanya juga enak gitu, dari mulai seniornya, pejabatnya memang ya saling peduli gitu. Lapas Kota Bumi ya alhamdulillah sih bagus, enak-enak senior, jadi itu yang bikin kita nyaman bekerja, semangat bekerja. Untuk dukanya sih ya nggak ada sih bang. Ya memang pas sebelum saya bekerja di sini memang anggapan saya memang napi itu serem-serem. Kebanyakan napi itu ngelawan gitu sama petugas. Tapi setelah saya masuk sini ya baik-baik sih, bagus-bagus juga napinya, asalkan dari kitanya juga jangan terlalu kayak mana gitu ya. Jangan kayak terlalu menyuruh lah, jangan terlalu main kasar gitu. Jadi kita gimana caranya kita memperlakukan manusia itu seperti manusia gitu. Kalau menurut saya untuk suka duka, sukanya karena saya banyak nemuin hal-hal baru yang sebelumnya saya nggak pernah saya temuin. Kalau untuk dukanya saya belum ada dukanya ya. Paling cuma ngerasa jauh dari orang tua aja karena dituntut sama pekerjaan yang nuntut buat nggak bisa pulang. Sekarang kan sebagai CPNS atau ASN, dalam rangka memperingati 17 Agustus, apa sih yang bakal kamu lakuin? Yang pertama itu berawal dari diri sendiri ya. Kalau dari sendiri kita semangat, pasti dalam menjalani apapun kontribusinya juga bakal semangat. Kalau menurut saya untuk kontribusi itu saya ngelakuin hal yang baik dulu pada diri saya, kemudian saya contohkan kepada orang lain. Dengan kata lain, yang pertama saling menghormati dulu terhadap sesama, tidak diskriminasi, tidak membedakan siapapun, karena di mata Tuhan kita sama. Begitupun dengan warga binaan yang di dalam, kita itu sama. Hanya yang membedakan itu sekarang saya jadi petugasnya, dia jadi yang saya bina. Nanti setelah dia sudah bebas, semuanya tetap sama. Kalau untuk kontribusinya sih belum banyak Bang, karena memang masa kerjanya juga belum terlalu lama. Palingnya kontribusinya nggak tahu saya. Ya untuk kontribusi kita bisa ngasih nasihat yang baik. Apalagi kan mereka ini kan bakal mau bebas juga. Jadi sebelum dia bebas itu gimana caranya dia harus diterima di masyarakat. Dia harus berlaku baik,
lingkungan masyarakatnya. Jadi ya itulah mungkin yang bisa saya kontribusikan. Saya memberikan contoh kepada warga binaan untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama warga binaan, sesama petugas. Jadi tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi kepada siapapun. Mungkin Ujal udah bergaul ya Bang dengan siapapun. Mungkin file saya bisa membina narapidana atau WBP yang di dalam untuk membina mereka ke jalan yang baik, bisa menjadi kawan mereka, keluarga mereka, agar mereka tidak jenuh di dalam sana, dan membina mereka agar ingin sholat 5 waktu, sadar dengan agama mereka masing-masing. Kontribusi untuk kantor tentunya saya ingin mengetahui dulu lebih dalam masalah kantor, lingkungan kantor, bagaimana. Tentunya perlu arahan dari pimpinan, arahan dari para senior, karena pengalaman saya juga kan masih sedikit di sini. Kalau dikaitkan dengan pekerjaannya yaitu membina narapidana, itu apa yang mau dikasih dalam rangka menyambut hari kemerdekaan? Ya dengan mengadakan acara lomba supaya mereka tahu gitu, misalkan kayak lomba panjat pinang ini kan ada filosofinya gitu. Jadi ya biar orang tahu lah filosofi semangatnya itu kayak mana. Kalau menurut saya, karena ini the first time banget, jadi saya belum kebayang gimana konsep buat hari kemerdekaan di lapas. Menurut saya itu perlunya kita terjun langsung dulu buat berkontribusi bareng mereka, buat tahu jalan ke depannya kayak gimana gitu. Karena saya ngerasa saya belum ada gambaran sama sekali buat di 17-an berada di sini. Paling mengajak mereka seperti lomba makan kerupuk, membuat seni tentang kemerdekaan. Dengan cara mereka menyalurkan bakat mereka dengan seperti membuat keahlian kapal-kapalan atau pesawat atau miniatur lainnya yang berupa dari bambu, bahan dari bambu, dan juga keahlian mereka, keterampilan mereka yang lain kita kembangkan seperti membuat kursi, meja. Apa sih arti kata merdeka itu? Arti kata merdeka, bebas. Merdeka itu menurut saya itu bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada tuntutan dari siapapun, merasakan hal yang seharusnya dia rasakan. Tidak ada tuntutan untuk ini itu. Gitu sih. Makna kemerdekaan itu, maknanya menurut saya itu adalah kemerdekaan atau kebebasan bangsa yang udah berjaya, yang merdeka karena pahlawan-pahlawan kita yang telah mendahului kita. Makna kemerdekaan itu apa Mbak ya? Itu ya kita bebas, nggak dijajah lagi Bang. Ya makna kemerdekaan itu ya kita bisa merasakan merdeka tanpa ada penjajahan lagi, tanpa ada diskriminasi. Kebebasan Bang, kebebasan berkarya, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Satu kalimat untuk kemerdekaan Indonesia, paksa bisa terbiasa. Merdeka. Harapannya semoga tidak ada lagi namanya rasis, diskriminasi, dan juga ya semoga semakin maju lah Indonesia ini kan. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi tidak banyak lagi yang disengsarakan. Motivasi buat WBP, selalu semangat merayakan kemerdekaan, berubah untuk membangun negara kita. Jangan menyerah. Kalau gagal kita coba lagi. Harapan untuk Indonesia selamat ulang tahun yang ke-76. Di saat pandemi seperti ini, semoga Indonesia cepat pulih, cepat sembuh dari pandemi. Semoga kita dapat beraktivitas kembali dan Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Lapas Kota Bumi pasti gratis. Merdeka! Merdeka!